Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada yang jawab kali ini. Kita balik di Sahur Garasi. Sahur. Kurang marah. Sahur Garasi. Jangan marah-marah enggak. Kenapa? Udah harus tenang. Bulan Ramadan Sahur. harus lebih Nggak gitu. ya. Kemarin kan gua marah-marah. Enggak boleh marah-marah. Kan biar semangat. Ayo. Sahur Garasi. Sahur. 3 kali. Sahur. Enggak capek enggak? Sekarang kita udah jam berapa ini? Udah jam 2 nih. Iya udah jam 2 nih. Ntar lewat. Jam berapa? Jam 2. Jam 3 Jam 3 guys. Jam 3 lebih 3 menit. Iya. Nah sekarang 4 menit nih. Iya. Ya. Oke. Tapi Iya, kalau kalian sahur. mukanya segar-segar ya, kayak babu. Karena kita ini apa semangat dan apa sangat antusias menghadapi Ramadan 1444 Hijriah ini. Ya. Jadi apa yang mandi. beda? Emang apa yang beda sama? Ada yang berbeda karena ada yang spesial hari ini. Oke. Iya. Contohnya ada yang wangi-wangi. Jadi tahun lalu juga baru turun tuh langsung wangi ya? Iya. Luar biasa pokoknya wanginya juga beda-beda lagi. Tahun lalu beda, sekarang beda lagi. Oh ya? Ini wanginya Tahun lalu wanginya kayak gimana? tahun lalu wanginya tuh wangi-wangi candy. Candy. Hari ini wanginya wangi-wangi oat gitu. Oatmeal. Enggak oat, Oatmeal, parfum oat. oat gitu loh. Apa sih? Oat. Kayu gitu dah. Wood. Kan oat. O-O-U-D oat. Wangi oat. Keluar. Lalu kayu itu apa? Oat. Enggak kayu buat parfum gitu. Oat. Campurannya. Oh, campuran. Wood. Pokoknya parfum mahal dah. Parfum bocah adaan. Oke. Nih. Oke kalau gitu. Langsung aja ya? Langsung aja bumper dulu. Iklan. Oh, Nggak ada iklan, bumper. Sahur Garasi. Apa Joy? Marah. Sahur. Kayak gitu. Kemarin maju gini. Sahur. Sahur. Tuh Udah gitu. 3 kali. Udah. Ini dia, yang wangi-wangi. Langsung aja kali ya. Sebelum kita mulai pembahasannya, Pak Ustadz. Ustaz. Jadi kita mau ngundang satu narasumber yang mungkin cocok sekali dengan pembahasan pada hari ini nih, pada sahur ini nih, jam 3 pagi nih. Langsung aja panggil deh, Pak Ustadz. Ustaz. Kita panggil Siva Haju. Siva Haju. Waalaikumsalam. Silakan Siva. duduk. Ya Allah. Siva gimana, sehat Siva? Alhamdulillah sehat. Siva kok sahur-sahur jam 3 pagi nih seger banget mukanya. Emang Masya Allah. luar biasa ya. Kalian tau gak sih kalau bulan Ramadan tuh nggak boleh bohong? Kan udah bukan. Iya. Nah, bener gak Siva tadi apa yang kita tanya? Siva pakai parfum oat hari ini. Nanti ya, pas off cam ya. Nah, pada sahur ini kita mau ngebahas sih bagaimana tentang kekuatan doa. Waduh, Cukup berat nih, Bro. Iya. Cuma semoga dengan pembahasan berat ini masih bisa menghibur lah. Nah, Seperti yes. permintaan semoga kalian. ada isinya ya. Iya, semoga. Karena belakangan ini kita ngebahas sesuatu yang emang gak ada isinya sih. Semoga bermanfaat. Ya, dimana kita tahu yang namanya doa itu adalah menunjukkan bahwasannya ketidakberdayaan seorang manusia. Yang akhirnya ketika kita merasa nggak berdaya, kita minta kepada Rob pencipta kita, Allah yang Maha Kuasa, gitu loh. Nah, kalau menurut Siva sendiri nih, Sif, doa itu seperti apa sih buat Siva? Intinya Langsung berat ya, kasihan ya. Kenapa lu nggak nanya dulu tentang gimana kehidupannya? Kira-kira doa apa yang bisa merubah hari kiamat? Nggak. Siva, apa kabar Siva? baik, alhamdulillah. Basa-basi dulu udah. Udah tadi ya. Ntar dulu dong nanya dulu apa kabar, Apa kabar, kesibukan kabar? apa, Apa, Siva? Alhamdulillah. apa. Lagi nggak sibuk apa-apa. Kemarin aku nonton loh filmnya tuh. Masa? Iya, yang Iya mereka premier. pada datang. Oh iya. Nonton loh. Ih, Keren loh. semuanya. Iya, kita nggak Apa mau. Bismillah ku pinang Sama kau Mika. dengan Salah dong. Bismillah aku Bismillah aku nikahin nikahin suami. Bismillah aku nikahin suamimu. Emang ceritanya gimana? Apa? Kamu gimana Kan sih? nonton kan? Ceritanya satu suami istri 2 gitu loh. Jadi dinikahin suaminya. Jahat Pengen juga nggak? ya? Pengen nggak? Nah dinikahin suaminya. Pengen Jadi nggak? itu suaminya Ada. apa? Pengen nggak? Istri 2. Enggak sih.
pengen 3. Kok agak astagfirullahaladzim. Kalau 1 is 1 is 2 istri baru kalau 3. iya. Ini kasihan ya buat calonnya. Enggak. Tolong didengar baik-baik. Itu kan gimmick ya. Jangan dianggap serius. Ya pertanyaannya apa? Nggak, gimana kan lu nonton tuh? Gimana menurut lu filmnya kayak gimana? Filmnya bagus. Aku juga bilang bagus kemarin. Ya kan? Kok gue kan gue nanya kalau gimana ceritanya gimana? Oke nggak? Ceritanya bagus. Itu menggambarkan seorang perempuan yang Enggak tabah. seorang dong, 2 orang. Iya, 2 orang. Awalnya Tapi gimana? kalau Scene awalnya gimana? Awal. Terus enggak? enggak. Kalau gue berhubung, gue masuknya setelah 10 menit, 15 Cuma menit. setelah mulai. Scene akhirnya deh, scene akhirnya. Kalau Siva sendiri emang Iya, anjir, Apa? skip. Itu Jawa. kalau seorang suami itu Waduh. punya istri 2 gitu. Kalau aku sih ya, ya tidak. Enggak lah. tapi aku pernah nanya ke waktu aku umroh gitu, ada temen umroh aku, dia ngomong sama aku gitu, katanya kalau yang udah melakukan poligami itu ilmunya udah tinggi Tinggi banget. banget. Maksudnya even yang istrinya pun kalau Sama-sama. ditanya, maksudnya kalau kita sebagai cewek pada umumnya nggak akan pernah nyampe kalau belum ilmunya sampai ke situ gitu. Iya sih. Jadi Dibutuhkan iya. ilmu Terus ya. mereka kayak ya udah, mereka percaya apapun yang terjadi jaminannya surga. Jadi kayak ya udah. Iya. Gitu. Carilah surga. Tapi kan surga nggak itu aja pintunya ya. Nah, pintu surganya kayaknya enggak yang ini ya Allah. Masih baik pintu lain lah ya. Masih banyak pintu lain. Iya, benar, masih baik itu surga lain selain poligami. Walaupun poligami itu emang dari Al-Quran, cuma kan berat ilmunya, nggak Iya, semua bisa gitu loh. Semua. Harus adil ya. Harus adil. Susah sih. Laki-lakinya Iya. belum tentu bisa juga melakukannya. Kan adil nggak hanya dari segi pendapatan, kasih sayang, semuanya, Iya. perhatian. Iya. Satu peluk juga. Soalnya juga di karena gue nonton ya. Jadi ada scene-scene yang kayak dia harus di kamar ini, terus di kamar cewek istrinya satu lagi gitu-gitu. Itu kan kasihan. Iya. Ngerti nggak? Serumah ya? Serumah soalnya. Katanya nonton. Enggak. Dia Ini make sure aja, Oh, make sure. iya, nggak Make boleh sure. bawa, Make sure. nggak Make sure boleh aja. bawa. Nah, soalnya setahu gue emang nggak boleh serumah sebenarnya sih memang. Oh, nggak boleh serumah? Bisa rumah harus. Emang nggak boleh Dulu serumah ya? waktu Nabi Karena gue udah belajar Rasul, gitu. Rasul kan nggak ada di serumah. Udah mendalam ya. Enggak. Rasul nggak ada di serumah emang waktu sama istri. Sepemahaman gue sih nenek sama Ustadz itu emang harus dipisah-pisah rumahnya gitu, nggak bisa. Sebaiknya Kenapa? mungkin ya, sebaiknya Kenapa? dibedakan rumah gitu. Kenapa? Apa? Kenapa? Biar privasi aja. Kenapa? Nah makanya kalau nggak mampu ngasih rumah satu-satu jangan gitu loh. Berarti mahal juga ya maintenance-nya. Makanya mahal. Ini kenapa jadi mendiskusikan Nah, poligami ya? Ini Kan filmnya jadi sih, deg-degannya ya. aku di sini. Filmnya. Terus terakhir dia sempat syuting film Dinda ya? Ya. Oh, Tapi belum tahu masih ya? jauh ya. Belum ya? Masih jauh banget. Nggak Dinda? tahu lah yang kapan. Oh, masih belum tahu tanya Adalah. Oh, jadi Siva ini katanya tadi sempat ngobrol banyak banget film dan series yang belum tayang ya? Iya. Doain cepet tayang lah. Amin. Terima kasih. Nah ngomong-ngomong masalah karya nih, emang kalian nggak mau berkarya bareng lagi? Udah. Kan udah. Emang nggak mau berkarya bareng lagi? Schedule-nya Kak Azul nih, aduh, luar biasa sih sebenarnya ya. Schedule-nya adalah bangun tidur karena belum aja kan, karena Belum kita Shiva ini kan PH-nya kan kebanyakan di situ. Dan Aku di sana. Aku di sini. Jadi kayak agak susah nanti kalau misalkan banyak waktu kosong atau free bisa nyebrang-nyebrang Nyebrang gitu. Sekarang masih beda frekuensi Mas- ya. Iya. Masih beda rumah Rumah produksi. produksi. Tapi pengen kan kalau berdua disatuin lagi dalam sebuah karya? Pengen lah, pengen. Chemistry kalian tuh soalnya dapat banget di video itu. Video Video. klipnya, alhamdulillah ya, video klipnya banyak banget. Kalian nonton ya? Weh, setiap hari saya nonton itu, sampai berputar sampai hampir 100 juta tuh. Waduh. Emang 100 juta Emang sekarang? udah 100 juta? Hampir. Oh iya? Coba kita lihat. Oh iya. Oh, enggak ya. Coba kita lihat. Copyright. Copyright. Jangan. Izin dulu Bang Judika. Nah, kita doain aja ya, kita doain semoga Azov sama Siva bisa satu proyek lagi. Amin. Karya-karya terbarunya. Amin. Ngomong-ngomong masalah doa nih. Udah baru masuk. Baru masuk. Kenapa nggak dari tadi kayak gitu dulu? Elah, namanya juga lagi Tadi ada racing. kaget loh. Langsung shock ya? Oke. Langsung shock, lebih shock daripada shock breaker. Nah, aduh. Ayo pertanyaannya Gimana apa? pertanyaanmu tadi? Iya.
kita ingin membahas masalah kekuatan doa. Di mana doa ini sudah dilakukan sama orang-orang sebelum kita, pendahulu kita ya, nabi-nabi zaman dulu. Kekuatan doa itu bagaimana dilakukan oleh Nabi Yunus ya, yang La dari ilaha ikan paus, dan ikan paus bisa keluar karena doa. Nabi Ibrahim yang berdoa mendinginkan api. Nabi Musa juga berdoa yang akhirnya menimbulkan belah lautan gitu loh. Nah, dari kekuatan doa itu memang jelas terlihat bahwasannya memang kekuatan doa itu adalah kekuatan utamanya bagi orang-orang yang beriman gitu loh, yang mempercayai. Nah, kalau buat Syifa sendiri sebagai orang beriman dan bertakwa, Amin ya Allah. rahimakumullah. Bagaimana kekuatan doa itu menurut Syifa sendiri? Apakah Syifa orang yang mempercayai dengan kekuatan doa itu ketika Syifa sudah nggak berdaya nih, Syifa ya udah berdoa aja semuanya. Dan pernah nggak sih Syifa ngerasain ketika udah nggak berdaya nih, Syifa berdoa tiba-tiba Allah kabulkan gitu? Sering banget sih, kayaknya bisa dibilang 90% hidup aku yang sekarang ini terjadi ya karena doa Karena doa, aku. berarti. Karena kalau dilihat dari throwback aku sebelum ada di sini, ada di mana tuh kayaknya kalau secara rasional kayak nggak mungkin aja gitu ada bisa maksudnya Jadi kayak sekarang. di titik yang Sekarang. sekarang gitu lah. Jadi menurut aku doa tuh kayak nggak kalau aku ya nganggepnya doa tuh bukan pas sholat aja, even di saat-saat yang lagi misalnya lagi mau take, kayak menurut aku adegannya susah banget dan aku nggak yakin nih aku bisa ngelakuin apa enggak, ngomong aja dalam hati kayak aku ngerasa doa itu nggak seharusnya jadi sesuatu yang memberatkan gitu loh. Kayak even aku pun kalau misalnya lagi capek banget gitu ya, kayak masalahnya lagi banyak banget gitu, berdoanya sambil nangis tapi kayak ngobrol sama Allah tuh kayak ya Allah, hamba sekarang lagi kayak gini nih, gitu gimana ya? Hebat ya kekuatan doa, padahal kita tuh monolog ya. Iya, kayak Tapi kok monolog kayak aja. dijawab aja gitu ya. Iya. Tapi Secara perasaan. Iya. At least kan maksudnya yang penting inti dari doa adalah kita percaya. Iya, iman. Menurut aku Meyakini. itu sih, kayak kalau misalnya berdoa tapi ragu ya berarti nggak yakin kalau Allah. Intinya berhusnuzon aja sama Allah intinya. Benar. Itu setuju. Berpositif thinking semuanya. Positif Iya, thinking jadi sama apapun- Tuhan. Benar. Betul, Kayak ya udahlah apapun yang terjadi ya mungkin akan ada jalan yang lebih baik lagi dari Allah. Tapi pernah nggak sih nggak dikabulin? Menurut aku nggak ada doa yang nggak dikabulin sih. Mungkin nanti akan ada entah ke keturunan aku nanti akan ada syafaat selanjutnya gitu. Syafaat Mungkin nggak tuh. di kehidupan aku tapi di Anak-anak. keturunan aku nanti. Gitu. Karena setahu gue ya Jo ya, Allah itu menjawab doa manusia dengan 3 cara. Gimana? Pertama itu dengan langsung mengabulkannya. Kedua itu dengan tidak mengabulkannya tapi digantikan yang lebih baik. Yang ketiga adalah menundanya, entah di dunia atau nanti di akhirat. Gitu sih cara Allah. Jadi kalau kita berdoa ya bener kata Syifa tadi, jangan ragu, kita yakin aja bahwasannya doa kita pasti dikabulin. Karena emang pasti dikabulin asalkan doa kita yang baik-baik ya. Iya. Karena doa itu berbalik kembali sama diri sendiri. Sebaik-baiknya itu. Soalnya kadang-kadang emang manusia suka gitu sih, kalau kita lagi senang-senang aja, lagi sering dikasih, kadang suka lupa untuk berdoa dan bersyukur nggak sih? Tapi kalau misalnya kita dikasih ujian berat tuh khusyuk wah doanya. Dan lebih lama gitu. Ya manusia. Gue juga gitu kok. Iya. Kadang lebih banyak minta daripada Iya, terima benar. kasih. Kenapa ya? Tapi Allah menganjurkan juga loh sebenarnya kalau kita berdoa saat kita senang. Iya. Karena Allah bilang Allah suka orang yang berdoa ketika senang. Kenapa? Ketika berdoa ketika senang maka Allah akan mengabulkan doanya ketika dalam kesulitan. Itu dari hadis riwayat Ar-Rabi. Ini Bunyinya sangat gimana? well educated ya. MC-nya sangat ini loh. Nyontek. Nyontekin sendiri. Tapi kan Di pernah notes. Gak apa-apa. ya, doa yang nggak kayak bukan nggak dikabulin ya, kayak apa? Di luar kemauan kita gitu, kayak aduh, kok begini jadinya gitu. Tapi kita kayak doa terus pokoknya kok nggak nyampe ya.
Nggak nyampe-nyampe. Pernah nggak? Kalau Pasti pernah kan memberikan kayak apa yang lo butuhin sih, bukan lo yang inginkan. Iya betul. ya itu kan masuknya kayak apa itu ya? Misalnya lo berdoa, ya Allah gua minta Duit 1.000 nih, dikasihnya katanya gopek kan. Biasanya gopek. Ya, lu butuhnya gopek sebenarnya buat beli aqua botol. Tapi gue maunya 1.000. Tapi Bukan itu yang lo inginkan. Tapi belum tentu 1.000 itu Mau apa sih. yang baik buat kamu. Iya. Iya, siapa tahu dikasih duit 1.000, lumayan nih beli narkoba Iya. Oh. Emang Kan ada. Allah tahu yang terbaik. Iya. Allah tahu yang terbaik. Iya. Makanya lu harus dekat dulu sama Allah. Jadi ilmu ikhlas sebenarnya. Baca Ikhlas. itu. Baca itu. Yang tidak Ya, Jumat. tidak salah Jumat. Jumatan. Manjoy semanja ya. Ntar Ya jus majus. Lalu dia abadi banget. Abadi banget tulisan ini. Padahal sekali doang nggak ngelakuin. Asik sekali doang. Nah, Sif, kalau menurut Siva juga doa itu yang paling kuat selain dari diri Siva nih, menurut orang lain deh. Doa siapa lagi sih? Pasti doa ibu sih, doa orang Doa tua. ibu ya, orang tua ya. Itu juga yang selalu menyelamatkan aku juga sih sampai saat ini. Doa ibu, doa ayah, doa oma aku. Apa ya? Banyak banget sih hal-hal yang terjadi kayak keajaiban karena doa. Karena doa ibu mereka aku. ya, beliau. Banyak banget. Ada contoh keajaiban yang bisa kamu sharing nggak di sini? Nah, itu. Contohnya aja, kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa. Sesimpel keselamatan aku di perjalanan sih. Oh. Aku menganggapnya kayak naik pesawat misalnya kayak cuacanya buruk, terus misalnya aku sebelum take off cuacanya buruk nih, terus aku sebelum take off sebelum airplane mode aku bilang Bu doain ya soalnya cuacanya buruk. Ntar alhamdulillah di atas ya udah nggak apa-apa, baik-baik aja. Berarti Siva tipe orang yang suka minta doa sama Iya. ini. Maksudnya suka ngomong kayak doain aku ya mah, om doain ya om. Suka tipe yang orang gampang minta doa gitu sama Iya. orang yang lebih tua pasti. Iya, Bagus banget itu kebiasaan. Siapa bagus sih tuh. itu sama mama? deket banget, Oh. kayak deket banget ya. Oke, hari ini enggak ya? Apa? Nggak ada, lagi Pas datangnya kawan juga Siva nggak. ya gitu kan. Ya, Nggak, tanpa nggak, pengetahuan. Kapan terakhir ketemu mama? Maunya gitu Baru tadi. Baru tadi. Tadi sebelum berangkat ya. Kebetulan baru Alhamdulillah. tadi saliman. Alhamdulillah jadi satu rumah sama mama. Dan Siva pernah ngerasa nggak apa sih doa dari mama yang mungkin pernah terucap gitu dari ibunda tercinta yang terjadi menjadi kenyataan? Yang pernah terucap? Ya kalau detail sebenarnya kalau misalnya detail aku jadi apa yang aku sekarang Capai ini sekarang. yang nggak sepenuhnya kayak gini, cuman lebih ke kasih apapun yang terbaik buat anak aku aja. Luas ya soalnya. Soalnya ya kan kita nggak pernah tahu apa yang terbaik untuk diri kita, dan jadi aku minta doainnya ya udah doain yang terbaik aja buat kakak. Bener-bener. Karena gue juga pernah sih gue pribadi ngerasain kekuatan doa tuh. Waktu itu mobil mogok di jalan tol yang mau ke arah puncak itu gede banget, gak ada yang mau berhenti pinggir jalan, radiator panas, keluar asap. Di situ udah gak berdaya, di situ cuma bilang, ya Allah, hamba ini udah tiada daya dan upaya selain pertolonganmu deh. Itu kayaknya sama gue deh. Ya enggak, belum kenal sama lo. Belum kenal sama lo. Itu kejadiannya sama gue bukan? Belum kenal sama lu manjoy gue. Ya, Di situ abis Kayaknya nge-MC. itu doa gue deh yang dikabulin deh. Si paling Lu minta- aku. lu minta doa sama nyokap lu Aku juga? Iya. banget. Gue langsung WhatsApp nyokap gue kan, Bu, doain. Waduh. Biar mobil lancar. Mobil siapa? Lagi gimana? Emang gimana sih? Kamu nyolong mobil siapa lagi nah? Tiba-tiba ya. Nggak, waktu itu habis nge-MC di Bekasi, dari Bekasi harus syuting lagi di Puncak. Habis itu ditungguin mobil mogok, nggak ada yang nolongin, temen juga pada jauh, orang set juga pada jauh mau nolongin kan, nggak ada yang bisa nolongin. Tiba-tiba setelah bilang mengakui bahwasannya saya nggak ada upaya selain pertolongan Allah, ada mobil berhenti, Innova berhenti, langsung nolongin gitu, Mas punya ini nggak, punya ini, kayak orang mau jahat, tadi tutup kaca gitu kan, kayak mau jahat, nolongin, dibenerin sama dia, nyala, sampai dia mau dikasih, Mas ada uang ongkos nggak Mas putih, gue kayak malaikat gitu, Kakek-kakek. bawa bapak udah tua, Pakai baju putih ya? Ah, itu sama. sama lagi pakai baju putih enggak. Kapan terakhir? Orang naik Innova itu. Pada bapak itu saya ucapkan terima kasih, makasih. Sudah dibantuin. Gue juga Semoga banyak. beberapa kali pernah sih kayak gitu. Strangers tiba-tiba bantu terus udah gitu aja.
Mungkin ngefans aja. Doa. Enggak, karena mungkin juga itu karena kebaikan kita kemarin, jadi dibalas lagi gitu. Yang pernah lo ngomongin sama gue waktu itu. Iya. Dia pernah nih waktu itu, gue bukan mau ngungkit kebaikan ya. Ada orang mau bayar tol gitu, mau bayar tol, mungkin habis ya, ininya kartunya habis, ribut, pasangan cewek cowok gitu, oh kamu nih gini, ribut nih. Terus dia bilang kayak bayarin aja, gitu. Bayarin tek, dia bawa gitu. Mas, makasih. Nih, ganti uangnya. Kasih berapa mas? 20, lebihin. Udah nggak usah mas, nggak usah katanya. Nggak usah. Baik lagi bilang, iya gak kata dia. Dan semua bilang nggak usah katanya. Kenapa? Ntar insya Allah kalau kita susah ntar dibantu sama orang lagi gitu. Tadi dia yang doain. Bahkan dia di balasan lebih kan, bukan uang tapi doa. Karena doa itu lebih daripada uang. Betul. Aduh, nah. Seru ya Apanya? bahasannya. Oh iya. Apa? Seru. Bermanfaat ya? Emang kemarin nggak? Nggak ada. Nggak ada yang benar. Ada yang bermanfaat Ada. semuanya. Oke, gue pengen ngebacain dulu ya keutamaan berdoa gitu. Doa termasuk bentuk kita sebagai hambanya yang menaati peraturan dan perintah Allah dan Rasulnya. 2, doa dapat menjadi perantara untuk menolak bencana. 3, hasil doa selalu dijamin oleh Allah seperti tadi, nggak ada yang sia-sia doa itu. 4, doa penyebab kita selalu tegar dan sabar dalam menjalani hidup, menunggu pertolongan Allah. Salah satu tanda keimanan bagi yang berdoa, tanda bahwa kita berserah diri kepada Allah, dan 7, menjauhi kita dari murkanya Allah. Nah, Gue mulai deh. Nah, apa? Kalau seandainya orang berdoa ya, tapi sehari-harinya dia tidak dekat sama Allah, kayak misalnya dia jarang sholat dan segala macam, itu kira-kira tetap harus berdoa atau enggak ya? Ngerti nggak? Maksud gue. Iya, walaupun dia nggak sholat gitu. Jadi kayak orangnya kayak teman gue lah misalkan gitu ya, jarang sholat. Tapi dia kayak berdoa gitu tiap itu bakal didengerin nggak ya, kira-kira? Dengerin nggak ya? Menurutku Tapi dia baik nih, misalkan orangnya baik, tapi dia emang jarang sholat aja. Maksudnya jarang menyembah. Iya. Menurutku urusan doa dikabulin apa enggak itu urusan Allah sih. Iya Ya nggak sih, kayak kita kan nggak pernah tahu, siapa tahu hatinya dia sebenarnya lebih bersih daripada kita. Betul. Setuju Gak ada yang pernah tahu setuju banget. kedekatan umat dan Tuhannya seperti apa gitu. Jadi emang kita tidak bisa menilai sesuatu. Iya. Siapa tahu dia punya amalan yang benar-benar bisa ngedeketin dia banget sama Allah. Jadi ingat kata-kata seseorang sama gue waktu itu. Dia bilang, belum tentu seorang syekh itu hatinya bersih, tapi belum tentu juga seorang pembunuh itu hatinya kotor. Gitu loh. Itu kata-kata yang buat gue nyantol banget sih di otak gue. Oh iya juga, jadi dengan kata-kata itu jadi kita nggak bisa timbul sifat sombong gitu, mentang-mentang kita ini, terus kita kita berdoa terus nih, dia penjahat nih, terus kita lebih baik daripada dia. Nggak juga, belum tentu. Karena manusia itu tergantung akhirnya bagaimana. Tapi kadang-kadang ada yang dijadiin, maksudnya kadang-kadang aku tuh ya, maksudnya bukan ini sih, cuman selalu ngeliat misalnya lagi banyak banget nih hal yang alhamdulillah di hidup aku, takut kayak ya Allah ini istidraj nggak ya gitu loh, kayak ini tuh ujian aku nggak ya jebakan. gitu loh. Jadi Iya sih, benar-benar. kadang kayak aduh apa aku kurang nih gimana. Terus kalau udah kayak gitu, cara upaya ini gimana? Ya, Maksudnya berdoa lagi aja. berdoa lagi aja. Berdoa lagi aja, kayak ya Allah kalau emang ini Minta ampun. hal-hal yang terbaik untuk aku, terus adain aja di hidup aku gitu. Tapi nyambung ke pertanyaan si Ajub tadi, kita nggak ngapa-ngapain, nggak ibadah gitu, terus kita doa, lu pernah ngerasa kayak gue pantas nggak ya doa, apa gue dikabulin nggak ya doa gue? Nah itu berarti kayak Tuhan kayaknya ini deh, Allah kayaknya bisikin lu deh, kayak Langsung gitu dibisikin gue ya? bos, ini gue udah kasih apa yang lu mau. Iya juga Masa tuh lu ya. nggak nyembah gue juga Iya, sih? Iya juga tuh nggak. Kita Tapi pernah ngerasa kalau dikabulin nggak ya? kalau Tapi lu orang jarang yang nggak sholat. pernah sholat terus minta doa kepada Allah terus dikabulin, itu sidrat ya? Nah itu kan kita nggak ada yang tahu. Iya kan? Iya kayaknya. Takutnya Bisa sidrat jadi itu. istidraj, bisa jadi emang. Tapi dia ya, doa, tapi dikabulin. Pokoknya sesuatu yang dikabulkan tapi menjauhkan dari ketuhanan, ya itu istidraj. istidraj. Kayak lu dikasih suatu hal yang makin lu lupa sama Allah, ya lu istidraj. Lupa sih enggak ya, cuman
Lu pasti enggak ya? Tapi lu harus beribadah Masih manjoy. enggak, cuma Tiduran aja ya. sering lepas aja. Enggak, Aduh. gue sering kok. Dan salah satu doa-doa yang mustajab itu gue pengen deh, doa-doa yang mustajab menurut kalian itu siapa aja sih? Maksudnya? Yang mustajab yang dijabah langsung oleh Allah, dan saat kapan sih yang sekalian taunya ya gitu, sepemahaman kalian. Orang tua sih. Selain itu? Ketika gua terpuruk. Ketika dizalimin. Iya. Ketika dizalimin. Sama siapa kalau boleh tahu zalimin? Mau tahu siapa lu ya? Emang pernah dizolimin? Enggak sih. Siapa yang dizolimin? Siapa sih zalimin? Woi, mau belain banget. Enggak. Udah. Gue rasanya kalau misalkan lagi sedih terpuruk banget, itu dijawabnya cepet. Kayak cuma sehari 2 hari lah. 2 hari. Ada waktunya ya. Apa Ada waktunya loh ya. Heeh. Itu sih cepat kilat ya. Cepet. Atau sholat istikharah tuh cepet banget. Banget. Jadi kayak hari itu sholat kayak cuma nggak nyampe sehari lah langsung dijawab. Cepet banget. Kalau Siva sendiri kapan sih saat-saat yang tepat untuk berdoa yang kira-kira Siva ngerasa oh ini, dan setahu Siva nih, oh ini saat-saat yang tepat untuk berdoa nih yang mustajab, yang dijabah oleh Allah gitu. Itu sih salah satunya saat terpuruk, saat Zakiti. ngerasa sendirian. Apalagi pas ditambah sambil nangis sih. Iya. Itu biasanya cepet tau. Iya. Karena Kayak mungkin kasihan langsung kali terkonek. mereka. Aku tuh pernah, tapi ini nggak pernah aku ceritakan ke siapa-siapa sih. Gila. Ini Tolong perdana di-frame. di garasi ya. Ujung-ujungnya dikasih gelap-gelap gitu ya. Iya. Kayak mimpi ya? Iya kayak mimpi. Dulu waktu aku masih kecil, itu masih kelas berapa ya? SD deh kalau nggak salah. Di masa laluku itu pokoknya ada sesuatu masalah yang berat banget buat aku. Terus intinya aku sendirian. Itu masih SD tuh. Masih aku sendirian, itu aku di rumah. Udah pada tidur semua. Terus dulu tuh aku nggak ngerti, maksudnya belum nyampe, maksudnya ilmunya belum dapetnya, masih SD aja gitu loh. Terus aku sedih banget sampai nangis sendirian gitu, kayak ngerasa sendirian banget, kayak takut, ngerasa nggak punya siapa-siapa. Terus akhirnya terus aku ingat oma ibu aku suka sholat tahajud. Terus akhirnya aku sholat tahajud, nggak tahu juga tuh sholat tahajud aku, ya udah bacaan yang sesuai yang aku tahu aja lah gitu kan. Terus pas di sujud terakhir tuh aku nangis. Terus aku bilang kayak, ya Allah, kayak hamba takut banget. Syifa nggak pengen ngerasa sendirian. Syifa takut. Tolong temenin Syifa di sini. Itu benar-benar tiba-tiba dari kepala aku pas aku di sujud, dari kepala aku tuh, dari ujung ubun-ubun aku sampai ke kaki tuh kayak ada yang nyapu halus banget ya. Kayak lembut, kayak iya, aku sampai sekarang Kalau ceritanya masih merinding ya? merinding. Aku kayak dari situ, itu adalah titik dimana kayak aku ngerasa kayak Allah deket banget sama gue gitu. Maksudnya bukan kayak gimana-gimana, maksudnya kayak ternyata Allah tuh sedekat itu sama kita gitu. Dari situ aku kayak, wah makin ya Allah terima kasih, kayak gitu. Nggak ada rasa takut. Nggak ada dong, beda sama yang Positive merinding, thinking beda sama yang pada merinding setan gitu, enggak. Emang Emang gak takut. emang beda aja, feel-nya tuh kayak langsung tenang gitu. Itu yang bener kan, kalau yang dibilang kan sholat tahajud itu, kenapa kita sholat tahajud itu sunnah yang dianjurkan banget, karena memang saat itu, saat malam hari itu, di pagi dini hari itu ya Allah turun ke langit dunia katanya gitu loh. Jadi emang bener-bener kayak menyapa langsung gitu loh. Dan diberi keutamaan itu, keutamaan diberikan karisma, orangnya bercahaya, tidak ada satupun doa yang ditolak oleh Allah ketika sholat tahajud. Ya katanya orang bilang, lu mau kayak sholat tahajud tapi nggak gampang. Siapa yang bisa coba? Tidur, Gue tadi bangun. des. Oh enggak. Mau kemana? Gak gampang emang. Kita tidur, kita harus bangun jam 1 pagi atau jam setengah 2 kita bangun untuk menjalankan sholat. Itu sebuah hal yang berat. Iya. Pada teorinya gampang. Itu teori gampang, tapi sangat susah untuk dilakukan bagi orang, apalagi buat orang yang ya kita. Kalau tahajud gue pernah
gue juga sharing deh, gue belum pernah sih ceritain ini. Wah, pertama juga Ini nih. gue baru ingat soalnya. Pertama juga nih. Waktu sempat lagi terpuruk baru-baru ini sih. Oh iya. Baru ini ada lagi nih terpuruk kenapa ya? Ada apa? Ada apa ya? Kayaknya happy aja. Iya, happy aja. Nah terus bacot. Terus gue waktu tahajud, gue kan berempat sujud tuh. Terus tiba-tiba di pas di mata gue tuh, gue langsung liat gue kayak zoom out gitu loh. Shhh, di atas Oh, itu. ya? Kayak gue ngeliat sujud terus kecil, makin lama dia makin kecil. Gue kayak naik ke atas dunia gitu. Gue kayak naik ke atas dunia. Dari situ aku ngerasa kayak lo tuh bukan siapa-siapa Zof gitu dia gitu. Lo tuh cuma kecil. Jadi mungkin gue kayak ditegur selama ini lu kemana aja gitu. Kenapa lu baru sekarang lu bisa sholat kayak gini, bisa lu tuh terpuruk. Intinya gitu sih yang aku tangkap ya. Jadi kayak aku makin lama makin kecil. Terus aku nangis. Nangis. Dan lo ngerasa bahwasannya di situ gue cuma hambanya. Iya kayak ya kemana aja sih. Kenapa di saat lu lagi ada masalah itu sih. Dan sekarang alhamdulillah saat berdoa itu sekarang udah gak terpuruk lagi. Alhamdulillah. In a better place lah. Iya, in a better dibanding place. yang kemarin. Dibanding sebelumnya. Ya, ada yang mau tanya? Pernah sampai nangis? Gak usah ditanya itu ya. Nangis terus Nangis Ya Allah. Nangis terus sudah. Namanya di sini kita perkumpulan orang-orang. Orang nangis. Di sini orang nangis. Nanti di jam-jam 11 gitu udah mulai nangis, sedih. Iya. Nggak sendiri-sendiri ya. Boleh Di- sih di ikutan. kamar juga kita itu buka YouTube tentang cerita-cerita Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Nabi Muhammad. Zulkarnain, Nabi siapa? Tapi Siva harus baik-baik minta doa sama Manjo ya. Sama apa juga? Anak yatim. Oh. Doa anak yatim kan Nanti gue ini. doain. Nanti gue doain. Mau apa? Soal-soalan banget langsung. Mau apa? Iya. Ada airnya. Siva ada doa yang selama ini belum tercapai nggak? Apa yang Siva pengen? Astagfirullahaladzim, maaf. Lah kok ketawa? Iya kenapa? Enggak apa-apa. Ini kan kita harus sharing. Apa yang nggak tahu sih. Jodoh kali ya. Itu doa. Itu Jodoh. Jodoh. enggak maksudnya Pasangan hidup. pasangan hidup. Oh. Iya, betul. Suami. Siapa Suami. menjadi pasangan Iya, hidup? kayak yang kalau kita lihat kan achievement yang belum unlock, yang belum terbuka kan di bagian itu kali ya, untuk lihat Siva ya. Tapi nggak tahu sih yang lainnya apa ya. Soalnya aku sekarang kalau berdoa tuh kayak bingung mau minta apa lagi ya gitu, paling Udah ada semua gitu ya? bukan udah ada Oh, semua, udah ada semua. kayak aku nggak tahu pantas nggak ya minta Oh, lagi dengan sebanyak iya. berlimpah ini yang udah dikasih. Udah Jadi diberikan rahmat. ya udah dijaga Berkah. aja apa yang ada, kalau emang yang terbaik. Jadi sekarang lebih banyak bersyukurnya aja ya? Banyak Mungkin bersyukur, lebih doanya. kayak ya Allah tuntun aja deh hidup hamba mau kemana sesuai ridho Engkau aja. Jadi siratal mustaqim. Percayakan aja lah sama Allah. Nah yang Siva doain tuh untuk pasangan hidup tuh apa ini? Siva panjatkan kepada Allah. Pasangan hidup seperti apa sih? Nggak ada spesifikasinya sih. Aku pas umroh juga gitu kayak yang terbaik menurut Allah aja. Yang terbaik menurut Allah aja udah. Gak ditambahin belakangnya, tapi yang aku suka. Iya. tapi aku ngomong yang bisa hamba sayangi dan bisa hamba iya. cintai. Oh. Ya Allah berikan aku jodoh yang terbaik bagimu. Iya. Yang bisa hamba sayangi, yang bisa hamba Asik. cintai. Yang menurut Allah dah panjang. Nggak pernah doa gitu? Iya, gue nggak pernah lagi. Harus kayak gitu, harus detail. Nggak, nggak pernah doa gitu. Doa gimana? Doa yang minta jodoh gitu nggak pernah lagi. Nggak pernah lo? Nggak pernah. Mungkin bukan concern utama kali. Iya, bukan kali. Ya udah. Oh. Jodoh kan Lo mau. child free? Jodoh bukan champion anjir. Merit aja. Astagfirullahaladzim. Udah jadi Ya champion. Allah. Bukan concern utama gue. Tapi lu child free ya? Enggak, gue mau banyak malah. Dari berbagai macam. Minta jodoh. Maksudnya bagaimana nih? Ya kan banyak istri gak apa-apa kan? Baik istri nggak apa-apa. Nah, dengerin ya tuh. Iya, banyak istri Semua nggak dengerin. Ini udah Minta mulai di istri. Kalau demo istrinya- yang perempuan-perempuan. Tapi Enggak, istrinya Tapi ya kan gue tinggal ngomong, lu mau jadi ahli surga nggak?
jadi surga. Gue nikah lagi ya. Lo mau jadi Sekarang udah dapet belum satu? Enggak, belum. Satu aja belum dapet. Gimana ceritanya? Tadi nggak ada yang mau dibanyakin. Ya nggak ada. Ya, emang lu kalau dari awal nggak bisa, lo tipu-tipu baru mau. Dari Ya awal, Allah. dia mau jadi ahli surga nggak? Iya emang. Mau bang, gimana di poligami? Ya kabur lah ceweknya. Lu keturunan apa? Habib bukan, apa bukan? Tapi iya lu nggak pernah gue doa kita jodoh. Karena lu bukan top of mind lu bukan itu. Nah yaudah berarti apa sih gue pengen tahu deh? Apa yang lo pikirin? doa Pada lo saat tuh ini apa? deh. Lo doa lo apa? Nih doa gue cuman gue sehat udah. Gawat itu. Udah, cuman sehat itu aja. aja. Karena kalau sakit nggak bisa ngapain sih. Iya. Berarti lu cukup dengan saat itu. Dengan sehat Tuh. aja cukup. Sehat udah. Gue sehat bisa ngapa-ngapain kan. Iya. Bisa di sini nih. Coba nih. Kalau lu Ge, Lu pernah doa apa yang spesifik yang jadi concern hidup lu untuk saat ini? Untuk saat ini doa gue banyak sih. Tapi doa gue itu aja biasanya. Yang selalu gue ulang-ulang. Cuma nggak bisa gue sebutin di sini. Kenapa emang? Kenapa emang? Kenapa ya? Kan rahasia, ya kan kagak. Ada berapa yang karena agak mendetail gitu doanya. Apa emang? Enggak, yang lebih concern lo adalah tentang apa nih? Iya maksudnya lebih ke apa? Pasangan hidup, atau pekerjaan, atau kesehatan. Oh, ibu sih. Gue bisa ngebagiin sebelum meninggal. Ya manusia nggak ada yang tahu umur ya. Bisa kita duluan, bisa ibu kita duluan. Doa gue adalah ya Allah sempatkan hamba untuk nelfon. Sempatkanlah hamba untuk membahagiakan ibu hamba gitu loh. Amin. Sisa hidupnya, meningkatkan Amin. derajatnya, gitu. Menjadi anak yang soleh, yang bisa berbakti lah buat orang tua. Itu sih paling sekarang concern gue gitu. Menyenangkan orang tua yang masih sisa satu-satunya gitu. Karena nggak mau nyesel lagi. Semoga doa-doa baiknya dijabah sama Allah. Amin ya Allah. Amin. Next. Next. Nah, nggak kalau dari yang keutamaan berdoa itu kan ada yang salah satunya menjauhkan dari bahaya malapetaka tuh ya, bencana-bencana gitu. Itu gue juga pernah tuh ngerasain. Gue waktu itu pernah zaman dulu casting gitu kan, casting mau nyari rezeki, mau naik motor hujan. Padahal tadi terik nih, tiba-tiba hujan. Wah, mana sih ini kayak disengajain banget gitu loh. Kenapa sih? Dan itu berkali-kali mau keluar tadi terik hujan. Sampai bilang ke mama, "Mah, kenapa Meh? Dada mau keluar tiba-tiba hujan." Iya. Ya kan tadi nggak percaya kan? Berkali-kali. Iya ya nak ya. Kenapa ya setiap kamu mau keluar kok gini ya? Gitu. Nah sekali-kali pernah habis sholat mau pergi casting, tiba-tiba hujan lagi, nggak jadi. Ngedumel tuh. Ya Allah kenapa sih ya Allah? Gitu. Tambah kan tanya rezeki, kenapa dihujanin gitu-gitu. Kalau sekarang mau kehujanan dong nggak bisa casting. Udah, tapi ternyata dari situ loh, ada hikmahnya dari hujan itu. Allah ingin menyelamatkan dari segala marabaya malapetaka. Ternyata waktu itu sempat ada clash dengan seseorang. Aduh, siapa? Ya di situ akhirnya ada yang pengen mencelakai gue saat itu, ada yang nelfon gitu, Bang Aga jangan gini-gini, jangan lautin dulu, udah ditungguin sama orang gini. Wah, alhamdulillah ya Allah, berarti emang ada rahasia di balik rahasia Joy gitu. Dengan kita berdoa itu, ya Allah selamatkan hamba, jauhkan hamba dari serangan marabaya malapetaka, dari serangan manusia, jin, setan yang tidak terlihat maupun terlihat, dari serangan kanan, atas, bawah, kiri gitu. Kayak itu tuh bener-bener ya kita nggak tahu nih apa sih Allah kok kayak giniin ya dalam hidup kita. Ternyata Allah pengen lindungin kita loh, kita ada rahasia di balik rahasia yang kita nggak tahu. Dan makanya karena jujur ya pribadi aku percaya bahasa kekuatan doa, makanya selalu ngebaca ini, diamalin sampai detik ini juga selalu baca la haula wala quwwata illa billah. Habis itu la ilaha wa la syarikalah lahul mulku wa lahu kullu syai'in qadir 100 kali. Karena itu Nabi Muhammad Rasulullah bilang siapa yang membaca itu 100 kali maka akan dilindungi dari segala marabaya malapetaka, manusia, jin, setan, iblis manapun gitu. Dari kita baca pagi sampai petang dan diulang lagi ketika malam dan ke paginya lagi. Itu dan dari situ gua yang tadinya pribadi yang was-was ya manusia ya, pun anxiety itu bahasa Indonesia apa ya? Anxiety itu gelisah gitu, baik kegelisahan, punya ketakutan. Ketika baca itu nggak tahu itu kayak kekuatan.
kayak pede dan nggak takut apapun. Kenapa? Karena ya janjinya dan janji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngomong gitu, masa gue gak percaya? Gue imani, gue percaya. Itu ngebantu banget untuk pribadi gue yang penuh dengan kegelisahan gitu loh. Jadi lebih tenang, jauh lebih tenang gitu loh Seng. Itu sih, jadi itu kisah gue ya. Kalian punya nggak kisah-kisah yang melindungi dengan doa melindungi kalian dari kecelakaan atau apalah, pengen jahatin orang, pernah nggak sih begitu? Lupa lagi. Kalau aku sih doa andalan aku itu doa Apa? Doa andalan ya apa? la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz Oh, zalimin. adanya Nabi itu. Iya, karena itu kan jatuhnya kayak apa ya? Kayak ya Allah, mama berdosa banget gitu kan. Pokoknya intinya aku selalu ngamalin itu sih. Setiap hari. ketakutan, setiap kayak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, misalnya lagi takut. Aku tuh takut banget naik pesawat, FYI. Aku tuh sampai sekarang tuh takut banget naik pesawat. Jadi aku kalau di turbulensi tuh bisa kayak gitu. Aku selalu baca itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa andalan. Itu doa andalan aku. Kayak dalam situasi-situasi yang membuat aku takut. Kamu pernah naik pesawat sampai ininya turun? Oh, masker Enggak, alhamdulillah. Kamu Pasti pernah? panik banget. Kamu pernah? Enggak. Jangan gitu. Enggak pernah. Oh enggak. Alhamdulillah. Nah, kalau tadi Siva doa andalannya itu kan Zof. Kalau doa dari Azov Rangga sendiri, doa andalannya apa? Doa tidur sih. Ya Allah. Tapi doa kan tergantung ininya kan, maksudnya tergantung tujuannya apa gitu. Kalau lagi mau memulai sesuatu, Allahumma yassir wa tu'assir. Robi sori sodri. Oh, sisi Rasul Mustaqim. Robi sori sodri. Allahumma yassir wa tu'assir Robi tamim fa ibramatika ya rahman rahim. Ya, Aku baru dengar. ya Allah lancarkanlah biar dilancarin urusannya. Apa pun kalau misalnya lagi mau syuting. Iya, mau apapun itu. Mau ketemu orang, mau apa. Iya, itu bukannya buat lisan ya? Apa? Itu buat lisan? Iseng. Kalau buat lisan Robi sori sodri. Oh iya, Robi Iya, sorry, Allah mudahkan sorry. itu. Dilapangkan dadanya, dimudahkan lisannya kalau Robi sori sodri. Kalau mau ketemu orang ya, mau meeting. Iya. Bener-bener itu ngebantu Tapi banget. itu ngebantu banget sih. Ngebantu banget. Somehow aku Ngebantu kayak banget. iya sih aku ngebantu banget itu. Banget. Kalau lagi ada masalah besar tuh harus ngomong ketemu orang gitu. Iya, heeh. Mau dipukulin dulu sama lo, doa itu doain. Iya. Insya Allah. Ya kan nggak banyak. Paling secelepot aja. Aduh. Tapi lu tipe kalau ada masalah langsung berdoa nggak sih? Jelas, karena gue udah tahu kan ya gue pernah mati suri. Hah? Jadi gue Oh, kamu waktu itu pernah cerita Iya, deh yang pernah ide cerita. garasi tahun Iya, lalu. cerita. Iya, Mati masih suri. inget tuh. Jadi emang jujur kekuatan doa buat gue sekarang gue hidup sampai saat ini ya hanya karena mungkin Allah Maha Pengasih itu aja gitu. Kasihan sama gue baik dosanya dikasih hidup lagi deh buat benerin gitu loh. Jadi sekarang ketika gue ada masalah ya pasti gue kembaliin lagi sama Allah. Kenapa ya, semuanya milik Allah deh, semuanya titipan semua. Jadi udah gue balikin aja deh, ya Allah. Misalnya kayak punya apa, ya Allah si ini begini gimana nih, saya udah berusaha kayak gini, berikan terbaik, luaskan hatinya, sabarkan dirinya, dan kalau hamba salah hamba minta ampun, ya Allah, istighfar ya. Gitu aja segampang. Karena kalau nggak kayak gitu, jujur ya, mungkin gue bisa stroke muda kali gitu. Nauzubillah min zalik ya, Nauzubillah min zalik. Dengan begitu bener-bener apa ya, tenang gitu loh hati. Dari yang udah kepala tong pusing-pusing, udah ambil wudhu, sholat aja deh 2 rakaat. Gitu loh, sholat, doa sama Allah. Udah, itu kayak di situ gue apa ya, berserah diri karena ya gue sadar gue tuh manusia kecil, nggak berdaya, nggak ada daya dan upaya selain pertolongan Allah. Udah, Allah tolong deh, tolong hamba nih kecil, udah nggak bisa apa-apa gitu. Hamba cuma bisa usaha semaksimal mungkin, bagaimanapun hasilnya ya Allah kasih yang terbaik, mau bagaimana hasilnya. Karena kan ya mau pasangan, mau temen, mau kerjaan itu kan semua dari Allah semua dia. Itu sih. Paling banyak masalah dari pasangan. Dari kehidupan ya dari kehidupan Mas Rangga. Pasangan itu adalah bagian dari kehidupan. Separuh kan Emang pasangan itu, kagak ya pasangan? pasangan itu kan separuh salah ya? penyempurna agama gitu ya, penyempurna agama. Nah, sama juga ketika ada masalah separuh juga hancur kalau ada masalah sama pasangan. Tapi rata-rata di umur kita ini emang masalah. Umur kita, aku sih enggak ya kayaknya ya. Umur
kita. Umur kalian ya. Umur kami. Ya, dari situ sih. Masalah kehidupannya adalah itu sih. Iya. Emang apa sih? Masalah kalian tuh apa sih sebenarnya? Enggak sih, gue. Cinta Joy. Cinta. Aduh. Tapi kemarin gue baru dengar juga sih salah satu doanya Rasulullah sampai Rasulullah meninggal, dia mengamalkan ini. Dia selalu sebelum tidur dan sebelum apa, dia selalu tangannya ditelungkapkan gini, ditaruh di sini, dibaca Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali, habis itu ditiupkan ke tangan 3 kali, dan dikasih kepala, dan semua disuruh ke badannya. Itu yang Rasulullah lakukan sampai beliau meninggal, Rasulullah meninggal itu masih dilakuin. Minta bacaan itu. Jadi itu mulai gue terapin juga tuh kekuatan itu. Dan mungkin itu hanya untuk ini ya, untuk gue yakin sih pasti itu nggak tahu apa gunanya, cuma yang gue tangkap adalah mungkin untuk keselamatan, untuk apapun itulah. Ya pasti baik-baik ya. Rasul aja ngelakuin masih kita top gitu. Gitu. Kalau aja doa apa Joy? Doa andalan lo? Kita belum tahu. Kalau tadi doa tidur. Ya itu doa mau keluar rumah aja. Sesuai lokal tuh. Iya, udah itu. Ya sih. Ya. Maksudnya yang nggak pernah gue lewatin doa tuh kalau lagi keluar rumah pasti itu. Iya, tapi Apa? Kayak udah jadi kayak apa? Otomatis ya jadi kayak Kebiasaan. mau keluar langsung darat udah. Tapi kalau lupa, gue pernah diajarin kalau lupa ada awalan wahirohu baru baca doa itu tuh. Baca si surat apa? Surat sih. Surat. Panjang. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Jadi udah. Nah, gue mikirnya gue selalu selamat di jalan gara-gara itu kali jadi. Ya orang pun kayak mikir kenapa gitu ya. Nah, gue sempat mikir, gue sempat waktu itu pernah kenapa-napa lah di jalannya. Gue tuh mikirnya kayak ini gue kayaknya nggak doa itu deh gitu. Itu jadi kayak jadi kayak apa sih sugesti ini kayaknya gue nggak doa itu. Karena lupa doa nih kayaknya nih. Lupa doa berangkat gitu. Karena emang yang gue ingat dari dulu sampai sekarang sama nyokap gue tuh selalu kalau mau berangkat tuh harus itu baca itu. Iya benar sih. Udah jadi kayak ya udah. Minimal banget kalau lupa banget Bismillah kali ya. Bismillah. Iya. Karena sering banget nggak sih kalian kalau gue sering ya kayak ngelakuin apa susah nih tapi wah lupa Bismillah lah gitu loh. Kayak misalnya nyolokin apa salah simpel deh kayak nyolokin kayak gitu. Wah masuk sih gitu masuk tapi Bismillah nih. Masuk gitu loh kayak Gegabah namanya. emang lebih ke nggak sabaran ya kayaknya kalau itu. males sih lah masuk. Makan juga kadang-kadang suka lupa. Iya suka Bismillah. Oh iya, Makan, maksudnya makan kayak makan di pinggir jalan gitu, kayak cilok, iya. gitu kan pasti kan. Kecuali kalau makan bareng-bareng, Bismillah iya. Tapi kalau makan nambahin bang, Nyemil-nyemil gorengan gitu, gitu. makan gitu kan. Ah, iya, kalau makan gorengan tuh setiap makan Itu baca namanya doa. makanan juga guys. Iya maksudnya kan gorengan ada tahu tempe nih. Ini makan tahu baca Bismillah. Bismillah. Kalau yang tempe nggak usah. Ini terus yang tempe iya makan baca juga nggak sih sebenarnya? Nggak usah. Nggak usah. Itu udah sekaligus. Kan sekalian. Terus kalian emang? Emang kalau makan nasi tiap suap kamu ngomong Enggak kan itu kan bismillah. satu piring ya. Misalnya ada 2 piring nih. Ada tempe. Terus tempe nanti tahu nih. Terus nanti kalau ada cabai juga lu bilang Bismillah. Ya. Ya, jadi kan kayak makan terus selesai kan nggak mungkin lo makan terus langsung ngambil aja kan kayak ntar dulu santai dulu terus baru ngambil yang tempenya nih Bismillah gitu lagi kan sebenarnya gitu lagi Cukup sekali. bahasa Iya. Ada lu kata siapa ini baca hadis Rasulullah Sunan. Dia kalau sholat tuh kalau makan Bismillah, cukup Bismillah. Habis itu ambil dari yang terdekat. Jangan ambil yang dari jauh. Ambil yang terdekat dulu. Makan. Itu cara Rasulullah makan. terus pas makan yang ngambil yang jauhnya udah nggak Bismillah lagi Nggak perlu sekali. Friend, tapi dia di Google loh sekarang. iya sebenarnya Tahu gue sih. masih nggak tahu tuh Biar kelar nih risol masalahnya. pastel gitu risol pastel tuh masuk gorengan apa enggak sih ayo Kak, risol apa pastel kayak masuk gorengan banget apa yang gue penting. Tanpa sepengetahuan aja kita udah panggil tukang gorengan ya. Ya Allah. iya dah lanjut Nah, nih ada pertanyaan nih Sif dari Mas Adi. Mas Adi Topian nih. Iya. Dia bilang, bagaimana menghadapi rasa frustasi ketika doa tampaknya tidak memiliki hasil yang diinginkan oleh sifat? Tapi emang sifat frustasi kalau doa tidak Enggak sih. dijabah? Nggak frustasi kan? Aku orangnya ya udahlah aja. Terima-terima aja kan? Nggak frustasi dia. enggak Pasing. Halus. enggak frustasi emang lu frustasi Iya. Nah gimana deh sifat?
Mungkin pertanyaan ganti, Siva gimana kalau Siva berdoa tapi tidak dikabulkan? Mungkin yang Siva butuhkan nih saat itu juga nih. Paling kayak itu sih, mungkin kadang ada perasaan kayak ya Allah kapan ya dapet jawabannya gitu. Bukan kayak aku nggak, alhamdulillah sih sampai saat ini aku percaya insya Allah pasti bakalan ada jawabannya. Cuman mungkin lebih kayak ya Allah kapan ya jawabannya gitu. Lebih ke maksanya tolong dong cepetan Tapi jawaban. yang aku ngerasain banyak banget doa-doa aku dikabulin pas umroh kemarin sih pastinya. Umroh kapan sih? Bulan- September, Baru Oktober tahun lalu. tahun Tahun lalu. lalu. Lu pengen buat umroh, doain bisa umroh. Amin, insya Allah, Doain amin. bisa umroh. Amin, amin. Pengen buat Itu tahun ini. nikmatnya luar biasa banget sih. Kayak pas pulang tuh 70% masalah aku selesai lah. Yang maksudnya yang saat itu pada saat aku berangkat umroh tuh kayak aku lagi mengalami banyak banget hal yang terjadi di hidup aku yang Masih banyak pertanyaan di kepala, akhirnya kejawab semua. iya, nggak semuanya sih, cuman maksudnya aku, dengan sebanyak ini aja yang kejawab aku udah kayak ya Allah, masya Allah, alhamdulillah banget. Iya, dia bilang juga sih dengan kita berumroh itu salah satu pembuka pintu rezeki, ada yang ngomong kayak gitu loh. Itu nggak tahu juga sih, bener nggak sih kalau Udah, nggak nggak usah, gitu nggak usah. nggak sih lo? Kan lo udah pernah umroh kan gitu. Dan kita ingat nggak, kita tahun lalu doa bareng-bareng. Umroh. Zaf, kita doain Zaf ya tahun depan semoga kita bisa umroh. Amin. Ayo tahun ini kan, ya Zaf nggak kesampean Zaf. Tapi Zaf bilang kan tahun ini belum habis tahunnya, gitu. Masih Iya, ada masih masih sampai Desember. gitu. Salah insya Allah. Hmm. Sebenarnya sama aja sih kalau menurut gue ya, mau doa kita di umroh, mau doa di sini sebenarnya sama aja. Tapi kan yang lebih mendekatkan tuh kan hati ya. Yep. Karena lo ngerasa kalau ketika lo di sana, ini tempatnya Nabi Muhammad SAW. Misalkan mau minta jodoh Jabal Rahmah juga, oh ini tempat dulu Nabi Adam, ketemu Abah Siti Hawa segala macam. Jadi kayak lo tuh lebih berkali lipatkan kalau lo ini lagi dekat sama Tuhan. Padahal mau dimanapun lo, kalau misalnya di rumah sekaligus apapun, ya Tuhan tuh dekat selama emang lo deket juga sama dia. Makanya yang tadi aku bahas awal-awal tuh kayak gimana ya kalau misalnya orang yang nggak jarang sholat tapi dia minta doa, Iya. kayak gitu lah. Mau nggak mau, kalau ketika kita umroh kayak subuh kan udah pada bareng-bareng berbondong gitu pada sholat, terus sholat sampai zuhur rame, itu bener-bener suasananya tuh beda. Dan di situ tuh nggak ada kepikiran tentang apapun, di situ pikirannya tentang kira ibadah tok, nggak ada kepikiran yang aneh-aneh. Walaupun kayak di jalan tuh, kamu sebenarnya sih kalau ada orang Yaman yang tangannya buntung segala macam, kan lihat ya. Aku pernah lihatnya kayak gitu tuh, kayak misalkan itu kenapa ya? Kadang aku sempat tanya juga, oh itu yang dia maling atau apa gitu. Ada juga nih kayak nyopet gitu. Aku nggak tahu, nggak lihat. Nah di situ tuh aku sama sekali nggak mikirin. Pasti kan di otak kita kayak gitu, itu kenapa ya? Kok bisa gitu? Ya aku jadi nggak kepo, gue jadi nggak kepo gitu ngeliat kayak, oh ya udah, gitu. Urusan lo, sekarang urusan gue sama Tuhan. Jadi situ kayak doa gitu. Dan hasilnya setelah dari sana emang banyak banget kebuka satu persatu sih dari versi gue ya. Kayak di tahun 2017 ke 18 tuh kayak walaupun nggak sekaligus semuanya dijawab, tapi bertahap Nggak langsung dijawab. bertahap kayak ya dulu kayak soal jodoh itu yang bertahap, oh ternyata bukan ini, tapi dilihat karena orang ini hidup gue jadi level up, kayak ngebantu ngedevelop hidup gue untuk menjadi lebih baik dari sini akhirnya sampai sekarang gitu. Yep. Berarti bisa dibilang titik baliknya saat ketika lo umroh itu. Iya sih sebenarnya. Umroh sih Joy. Umroh Iya, ya. ayo. Ayo. Kapan? Iya, yuk. Ya insya Allah. Amin. Bisa men. Bisa, salah. Apa haji aja langsung lah. Waduh. Umroh aja Masya belum. Allah. Kan emang kenapa? Emang nggak boleh? Boleh. Boleh banget. Iya, tapi Cuman- kan Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Itu Muhammad. lama ya kalau haji ya nunggu giliran nih. Iya Kan sih. bisa ada Oh, iya, haji ada yang- furoda. Oh iya. Iya. Haji wada. Tapi haji furoda itu juga tetap begitu. Tergantung haji furoda tuh ada yang reguler, ada yang VIP. Oh. Reguler kayak nunggu lama VIP. Enggak nunggu juga sih. Jadi haji itu ada, kalau yang furoda ada fasilitasnya beda gitu. Kalau yang reguler dia cuman nggak nunggu, bedanya tetap nggak nunggu dibanding haji-haji pada umumnya. Tapi maksudnya untuk penginapan apa segala macam nanti di sananya tuh Beda. sama kayak
orang-orang yang haji pada umumnya. Tapi kalau Haji Furoda VIP dia ada tempatnya sendiri gitu. Oh, kalau VIP mungkin bintang 5 hotelnya. Dan itu biasanya diprioritaskan untuk misalnya yang orang tuanya sudah physically kan haji kan ibadah fisik banget kan. Jadi dia tuh kalau nggak salah tempat pas aku lupa banget waktu itu mutawif aku ngejelasin, cuman intinya dia bilang kalau yang VIP itu kalau yang untuk orang tuanya yang udah renta lebih memudahkan gitu. Tapi kalau yang masih mampu ya udah yang biasa aja gitu. Jadi VIP itu dikhusus untuk yang kesehatannya nggak kurang gitu ya? Iya, maksudnya kalau yang anaknya memang mampu untuk memberangkatkan orang tuanya gitu. Mungkin kursi rodanya yang ini elektrik gitu kan. Aku nggak ngerti sih, tapi kalau nggak salah tuh ada soal jalan-jalan dari Safa Marwah? bukan Safa Marwah, yang Mina, yang jalan jauh banget itu tuh mereka tempatnya base campnya nggak terlalu jauh gitu loh, jadi jalannya intinya mereka nggak terlalu jauh kalau nggak salah gitu. Correct me if I'm wrong. Intinya gitu. Tapi benar sih itu emang kegiatan fisik banget sih. Iya, aku pas diceritain aja kayak ya Allah mampu nggak ya gitu. Soalnya pas umroh aja tuh pas sa'i aja tuh kayak kan aku kan nyampe tuh langsung umroh soalnya. Nyampe bener-bener aku langsung di Mekah. Nyampe Mekah malam tuh langsung umroh. Jadi bener-bener pas lagi sa'i udah putaran keberapa tuh kayak aduh aku udah bener-bener kayak kepala capek. aku udah bukan capek lagi sih, kayak udah sampai kayak udah kelayangan kayak mau jatuh gitu, tapi kayak ya Allah. Berarti kamu pasang apa sih yang baju putih namanya apa? Ihram. Ihramnya di pesawat? Aku pasang ihramnya di pesawat. Iya, di pesawat. Niat ihramnya di pesawat. Di pesawat. Bisa ya ganti di pesawat ya? Tapi juga Kan bisa kalau pakai cewek ganti-gantian. kan sebenarnya Gimana? ihramnya kan bisa apapun yang dipakai kan, asal kalau udah niat ihram itu nggak boleh pakai wewangian, nggak boleh bersentuhan, Boleh pakai parfum? nggak boleh sama sekali. Pakai sabun pokoknya yang ada aroma apapun, Kenapa? gosok gigi nggak boleh. Nggak Alasannya? boleh, pokoknya nggak boleh Nggak ada alasan? ada, nggak tahu deh aku lupa. Pokoknya nggak boleh Jadi ada wangi badan lo apa tuh apa. cuma helai itu aja, Nah ihram itu aja gitu. Oh, Kayak nggak udah ada. mempersiapkan untuk meninggal gitu loh Iya, Kak. Kayak kain kafan gitu Iya ya? gitu. Nggak ada wangi-wangian. Heeh. Ya semoga ya kita yang belum pernah umroh bisa umroh. Amin. Dan yang sudah umroh bisa berangkat Berangkat lagi. lagi. Amin. Bosan nggak umroh? Enggak akad sih. Nggak, pengen terus jangan. masih pengen balik Aku kayak maksudnya pas selama di Mekah aja tuh setiap kali ke Ka'bah lagi tuh setiap ngeliat tuh tetap Nangis. nangis lagi gitu loh. Tetap aduh Ini umrah keberapa? pertama. Pertama kali lihat Ka'bah gimana? Gila aku kayak Nangis. gemeteran banget sih aku kayak Langsung nangis nih. aku langsung nangis tapi kayak agak malu sama rombongannya gitu kan karena kok yang lain gak ada yang nangis sih ya kayak Kalau aku gue nangis starstruck sendiri. sih, kayak wow. Gitu. Tapi pas udah mulai umroh tuh kayak udah nggak bisa terbendung sih air mata. Terus apalagi pas umroh perpisahan, namanya umroh apa ya lupa. Pokoknya umroh pas mau berangkat dari Mekah ke Madinah tuh kan ada umroh perpisahan dulu kayak istilahnya kita pamit sama Allah kan. Itu lebih mellow lagi karena kayak mau pisah sama Ka'bah, terus di situ pada maaf-maafan sama ibunya, terus masya Allah banget, maksudnya didoain sama jamaah-jamaah lain gitu-gitu tuh kayak aduh masya Allah itu pengalaman yang nggak terlupakan gitu loh. Gak kebayang sih ngeliat Ka'bah langsung. Ngebayangin aja suka nangis gitu. Kalau ngebayanginnya baru ngebayangin gitu loh gimana asli, makanya suka nanya gimana sih Ka'bah, suka nanya yang orang udah umroh gitu gimana sih asli gitu. Pengen Nggak ada pikiran lain sih. Nggak Lu ada sih, mikirin dunia. kayak di Indonesia ada huru hara apa juga udah nggak peduli, kayak terserah lo semua di Jakarta gitu. berarti bisa dibilang ke Mekah itu healing terbaik ya? Terbaik, Terbalik. nggak ada yang bisa Tempat ngalahin sih dunia umroh, manapun nggak healing ada, terbaik dah Mekah. nggak ada sih. Umroh. Ubud kalah ya? Kayak rasanya nggak mau pulang gitu. Karena suasana juga mendukung nggak? Lu dari subuh-subuh itu, ya subuh kan ini misalnya sepi jalan situ rame banget jalan-jalan gitu kan. Jalannya barengan gitu. Iya. Terus misalkan azan tuh semua pada tinggalin apa yang lagi mereka kerjain gitu. Iya, terus ngeliatin anak-anak kecil di sana, Iya, masya Allah, lucu-lucu. masya Allah banget, lucu banget kayak ngeliatin anak-anak kecil pada ikut Iya. sa'i, lari-lari, anak kecil cowok pakai ihram, Banyak itu lucu kayak di surga banget. tuh. Surga kan anak kecil banyak tuh. Biar anak kecil surga ya? Siapa suka mana kecil? Suka banget. Bagus. Bagus. itu cuma pertanyaan subjek ya, nggak ada objek gitu. Jadi belum selesai. Ya semoga lah ya yang pengen umroh pada kesampaian, Amin. bisa umroh.
bisa lihat Ka'bah langsung. Akhir tahun ini ya? Insya Allah, amin. Semoga kesampaian deh. Makan kemarin udah gitu, Sof. Baru kemarin ngomongnya, kita gagal nih Sof, loh kemarin apaan kan? Lupa kemarin kita doa tahu tahun kemarin pengen umroh tahun ini, semoga sampai. Oh iya, tapi kan belum habis tahun ini. Oh iya, tetap doa aja Allah. Tapi aku pun kemarin umroh udah senang banget, karena emang kayak gitu juga, kayak udah rencana mau umroh, nggak jadi, terus ada schedule lagi, sampai itu tuh bisa kejadian umroh karena ibu aku nekat daftarin. Jadi itu aku kayak, Kak, kita umroh ya bulan ini. So aku kayak, oh ya udah gitu, tapi schedule masih belum jelas apa segala macam. Terus udah ibu daftar aja, jadi semuanya yang mengikuti kayak ya udah kalau nggak kita nggak berangkat nih kalau nggak didaftarin. Ya udah Karena alhamdulillah. umroh sama siapa? Sama keluarga? Aku berdua doang sama ibu. Oh, iya. Berdua doang, bener-bener. Ibu kan kedua kali kan umroh. Jadi emang ya udah berdua aja. Berasa banget sih kayak berdua Pertama sama kali ibu. dan sama ibu ya? Pertama kali Berapa, sama ibu. berapa hari kamu umroh? Sorry, itu perjalanannya 8 hari? Apa Iya 10? 9 hari. Madinah, Mekah? Mekah, Berapa ke Madinah. Jeddah? Sakit di Jeddah nggak? Enggak. Nggak sempat? Kan aku pulang dari Madinah. Langsung. Langsung dari Madinah. Itu kan umroh pertama sama ibu, umroh kedua mau nggak sama pasangan? Mau bang, aku nih entah kenapa, tapi aku entah kenapa, nih aku nggak tahu mungkin karena aku banyak berdoa soal jodoh kali ya pas umroh. Aku tuh selalu ketemu, maksudnya selalu beriringan sama yang pasangan gitu loh, yang punya anak. Terus selalu disamperin sama anak kecil, sama umroh itu, sama di Mekah, sama di Ka'bah selalu disamperin sama anak kecil, selalu ketemu anak lucu. Sampai aku kayak, ya Allah, aku sampai berdoa, ya Allah semoga umroh selanjutnya hamba udah bersama keluarga, hamba udah sama pasangan sendiri, udah sama anak sendiri kalau bisa. Amin. Soalnya pernah baper juga tuh nonton video di Instagram pasangan suami istri sambil gandengan tangan terus nempelin ini ke Ka'bah gitu. Ya Allah, Ya Allah, Iya. sad boy, Kapan sad boy? the real sad boy. Nggak tertarik ya? Nggak tertarik ya? Nggak tahu. Sangat lempeng ya. Kamanja ini kayak ya udah apapun yang terjadi ya udahlah gitu. Tahu. Nggak tahu ya udah apapun Letter yang aja pada terjadi. mau siapa lah. Nggak tahu lah ketemu siapa. Nah, kalau kita pengen apa suka dengar nggak sih kita kayak kita pengen umroh, kalau kita pengen sebuah barang kayak pegang atau bayangin Allahumma terus kita sholli ala sayyidina sholawatin Muhammad. paling kan Iya. gitu ya. Allahumma sholli ala Allahumma sayyidina sholli. Nah, pernah nggak sih Siva ngesolawatin suatu barang atau apa itu yang kesampean? Setiap saat kayak gitu. Aku kalau ngeliat sesuatu yang, maksudnya dari zaman dulu, maksudnya diajarin sama ibu juga dari belum Dari ada di kecil? posisi sekarang. Iya dari kecil. Insyaallah. Kakak kalau mau sesuatu dipegang, sholawatin. Kadang kayak ngeliat rumah, kadang kayak bu ngapain sih megang-megang rumah orang gitu kan. Mau disolawatin nih, tapi kan malu gitu. Iya. Tapi sampai sekarang gitu. Masih basi banget sih aku sampai sekarang. Masih Ngesolawatin. Iya gitu. Berarti sholawatin ini. Sholawatin apa ya? cowok ya? Enggak, aku ngesolawatin anak kecil. Pegang cowoknya. Allah mohon maaf Mbak, ngapain pegang nih? Ngapain ya? Bukan urim nih Mbak. Nah, kalau Azov sama Jay apa yang lo sholawatin? Pak, Kak Manjoy dulu nih. Iya. Apa nih? Ini menarik ya. Menarik nih. Apa yang lo sholawatin? Apa ya guys? Ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu ya? Sama ibu-ibu aja. Dia suka ibu-ibu soalnya. Oh, suaranya yang lebih dewasa. Iya, penebus komplek dia. Ibu-ibu tapi dompetnya Allah. Lebih ke nyolong ya. Ternyata nyolong. Bismillah. Ya Allah, Bismillah ya Allah. Ternyata copet. Tapi gue tahu solawatin sesuatu yang kita mau itu baru beberapa tahun ini loh. Oh, berarti baru-baru aja lo tahu itu. Sebelum-sebelumnya nggak pernah tahu. Sebelumnya langsung ambil. Pesantren dari mana? Berarti waktu kecil yang lo tahu apa? Kalau minta sama siapa? Sama patung. Patung sapi emas. Bersalah dulu ya. Patung sapi. Gue doa juga nggak pernah spesifik. Itu Bani Israel. Iya. Bingung gue doa. Mau apa juga gue kayak enggak apa. Di hidup itu gak ada. Nggak punya mau. Nggak ada goals tujuan. Iya gitu. kayak ya udahlah. Iya kayak nggak pernah spesifik. Kamu ini apa ya? Mau ini gimana? Langsung zodiak. Terus jadi Leo. apa sih? Leo. Leo biasa ambisius ya? Iya ya. Dia kayak Leo ini nih. Kayak Leo dia. coret. Enggak, Leo. Leo.
Leo betina. Leo berarti. Leo pinggiran lah. Leo Juli begini memang katanya. Oh, kamu Juli. Kalau Agustus baru ya. Kamu tanggal berapa Julinya? Akhirnya 4. Oh, 24. Ya, udah. 24 Juli Masih ada masih nyamuk cancer. Iya, masih ada cancer. Iya, masih ada cancer. Cancer sih, lebih Iya. cancer loh Kan sebenarnya. ya udah lah. Ya udahlah cancer. Gitu. Iya. Cancer berarti gue. Ah. Sekarang mau cancer nih. Ya udahlah ya, mau cancer kayak Sagittarius kayak. Mau. Kesal nih, cancer nih. Mau apa Iya, kek apa juga. Terima aja deh. Yang penting sehat deh gitu. Berarti apa sih yang lo sawatin apa? Lo lagi pengen apa nih sekarang nih? sehat dia bilang. Iya, sehat. Sehat aja udah. Oke, kita wujudkan Panadol. Panadol merah ya. Ah itu emang salah satunya tuh. Jadi kayak gue kalau kan sering pusing ya. Jadi gue ngerasain tuh kalau pusing aja tuh udah nggak enak gitu. Maksudnya kayak Biasanya kalau gini-gini masuk produk Joy kalau di masalah itu. Nah, Biasanya gue sering pusing nih masih gini-gini. kosong nih. gue masih. tahu nih yang kayak Nah, gini-gini. iya, langsung kan ini produknya nih, gue punya nih produknya Iya, supaya benar, nggak pusing benar. lagi. Iya, benar. Boleh nih buat produk kalau mau masuk. Nah, Nah, Itu, cakep. mancing. Kosong itu. Kosong. Kita lagi ngomongin. Iya. Tapi kalau ada produk aku di calling ya. Iya. royalti. Royalty. Gimana kalau jadi ide aja? Boleh. Nah, kalau Bapak Rangga, Selawatin apa ya, selawatin ya, Ber? apa? Gong nih. Yang pernah, Nggak ya dong. harus gong, harus gong ya. Enggak dong. Gue pernah salatin apa ya? Solatin, pernah nggak solatin nama seseorang? Oh, ya. Kalau gue, Sebentar ya, gue lupa deh, pikir-pikir dulu. solatin nama seseorang. Itu doa bukan sholawat ya? Sebutin nama seorang, solatin Allahumma sholli, Allahumma sholli, Allahumma sholli. Kayak pernah deh dulu. Nah, Pernah Siapa? deh. kesampean nggak? Mau tahu? Ya, siapa tahu? Gue tahu. Tahu Siapa apa tahu itu? gimana? Enggak, Siapa tahu gue enggak, kenal kenal banget tuh. Gak usah sholawat, gue kenal, gue ngomong aja langsung ya. Pantesan dia diterima ya. Ih, ini banget sekali ngomong dalam sekali ngomong. Enggak, lebih ke realistis sih sebenarnya. Aduh, Pernah itu dong, itu ya. salawatin nama orang pernah kali dulu. Dan kesampean nggak? Enggak, Nggak sampean? enggak. Karena Bukan yang terbaik. bukan yang terbaik, kita balik lagi. Sekarang gue lebih kayak ke positive thinking aja gitu. menurut- Husnuzon sama sama Allah. Kayak Ini ada- misalkan dikasih jalan dan emang tidak yang terbaik buat dia, ya udah, berarti emang lagi disiapin yang terbaik aja. Lebih ke situ sih. Ya pasti sih, pasti itu yakin banget. Kalau kita nggak dapetin apa yang kita mau, pasti akan digantikan dengan yang jauh lebih baik. Jadi tetaplah berdoa buat kalian semua sobat garasi, jangan pernah berhenti berdoa karena doa itu adalah inti sari dari sebuah agama. Gitu loh. Intisari semua, intisari atau intisari? Sekarang ya? Kenapa sih? Kesel banget gue ngomong serius. Ya, itu ya. Lu ngarang ya? Lu ngarang ya? Dia enak banget ya, tinggal gitu dong. Lu ngarang ya? Lu mau kayak inti sari kayak gak yakin. Inti sari dari. Lu tuh bayangin inti sari dari apa lagi? Inti sari. Itu sebuah penekanan kata untuk mendramatisasi. Oke. Iya nggak? Ini aktor aktris nih. Aduh. Gila. Jadi gitulah, jangan pokoknya intinya jangan pernah berhenti berdoa karena kekuatan doa adalah kekuatan paling kuat yang dimiliki oleh seorang yang beriman, yang memiliki kepercayaan. Apapun agama kalian, apapun kepercayaan kalian, tetaplah berdoa, berdoa sesuai kepercayaan dan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin pokoknya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, tetaplah berdoa Kaulah segalanya. dan bagiku kaulah segalanya. Tadi. Siap. Oke, mau berdoa bareng-bareng? Ayo, Oh, buat gitu ya, sahur ya, sahur ya. Berdoa untuk orang tua yang meninggal. Lihat niat puasa. Ini baru pas nih buat niat puasa nih. Iya, Jam ayo. segini. Ayo pimpin. Yang dipimpin siapa yang pimpin? Azov deh, Azov. Siapa, siapa? Barengan. Oh, ya, Jangan siapa? aku kan aku cewek. Iya kan, Oh, iya, laki-laki boleh. dong. Laki-laki imam pemimpin ya guys ya. Oke, ya yaudah yuk kita Siapa sama-sama gitu ya? berdoa untuk niat Puasa puasa kita hari ini. Udah mau imsak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu somahodin an adai fardi syahri Ramadana hadis saniti fadlillahi ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Siva, terima kasih banyak. Ini kan ada Terima kasih games ya banyak. kayak kemarin. Oh iya ada games, ada games. Ada.
Kayak kita cuma ngomong terima kasih. Games oke. ada. Kita ngomong terima kasih doang kok. Aku Ada mau main gamesnya? games. Iya ada. Ada main game. Ada banget. Games ada. Beneran ada. Sama Azov ya, sama Gata ya. Masa berdua doang? Berempat dong. Berempat semua. Oh berempat. Tahu, curang. A, B, C, D. C sampai Z. Iya. Oh. Bahasanya apa? Yang Apa susah, aja, apa yang aja? susah situasi kondisi. Saya ini aja mau berangkat umroh. Nah, Ah, baru bro ya. Harus gue juga ya. Asik, harus gue juga. dari siapa? A-nya siapa? Ntar yang X susah tuh. Yang mau berangkat siapa nih? Tunggu dulu, yang mau berangkat siapa? Siapa aja, siapa Jadi aja. jadi siapa nih? Ini kita sesuai diri masing-masing aja. Iya, iya, Yang sesuai penting diri sesuai masing-masing. alfabet Oh kan? gitu, oke. Gambreng. Kok Yang nggak kedua, boleh? apa dari sini aja A-nya? Dari sini aja, dari agak-agak. Aga namanya. Oh iya benar. Aga. Ayo. Oh iya, Rangga. Oh iya. Bisa agak dipersingkat nggak ya? Iya, iya. Oke. Perdebatan nggak penting. Gue mulai ya. Aku mau umroh nih, gimana ya caranya? Berangkat kapan? Caranya gimana? Di mana mulainya? Emang gimana sih? Pikiran kita harus tenang dulu sih pastinya. Oh iya bener juga sih. Gini, sebelum mau umroh itu emang lo harus daftar dulu. Oh, daftar dulu. Iya. Anjir apa ya? Tahu nggak? Habis umroh kita kemana? Udah habis umrah. Gue mau kemana? Ini nih nggak bener nih. Ini nggak bener nih. Jangan kayak gitu dong, kita harus fokus. Oh iya. Kami saja kan ya? Apaan gaji? Kami tuh. Lama gak sih kalau umroh? Oh, iya. Mona kemarin umroh si Mona. Orang semuanya ada ya. Nah, siapa tuh Mona? Nah siapa tuh Mona? Orang tetangga sebelah. Iya kan? Padahal ya, Apaan? umroh kan bisa kapan aja ya. Abis apa sih? Q ya? Q pikir-pikir. Kayaknya emang susah sih umroh nih. Harus niat kali ya. Aduh. Oke Q R. Rindu banget sama Ka'bah emang. Ah iya sih rindu sama Ka'bah ya benar. Rindu pada Ka'bah. Saatnya ini nih, kan dari tadi kita belum umroh nih. Artinya kita tuh umroh nih. Oh. Ngomongin ya. TS. Tahu gitu gua umroh man. Balik lagi dong. Uang, masalahnya uang. Uang masalahnya nih. Gimana dong? Pintar-pintar. Pintar-pintar kita menabung biar bisa umroh. Orang Arab, pintar-pintar. Bisa. Cina mana? Les. Wow. Weh. Wow. Wow, biasa kita umroh. Amin. Nah, Gue lagi. Komen ini dapat X Kenapa gue dapet X mulu ya? X-Men. Karena X-Men nggak umroh ya. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gila apa ya X? Apa lagi? X. Ini nggak ada nih, nggak ada di podcast Ada. itu. Ada, di pelasatin aja. Cetek otaknya. Cetek otaknya parah banget. Sudah yuk. Jadi orang Bali, sudah kita umroh saja. Sudah kita tidak usah banyak omong, kita umroh saja sudah. Ya Allah. Waduh, udah. Tolonglah hamba, mudahkan hamba ya Allah untuk bisa Panjang, umroh panjang. kali ini ya Allah. Panjang. Ya Allah. Z. zaman sekarang emang Pintar. lebih dipermudah jalannya kalau mau umroh. Amin. Keren.
Keren sih Pak. Aktor, aktris, cepet banget mikirnya ya. Udah. Saja lama, tepuk tangan juga lama. Alhamdulillah, terima kasih sih Pak sudah Terima hadir kasih sini, sangat menghibur kita, semuanya. memberikan manfaat sekali, jadi bermanfaat banyak ilmunya hari ini gitu loh. Semoga sih Pak nggak kapok sih di sini lagi. Enggak lah. Karena kan kita ketemunya cuma setahun Iya, sekali. setahun sekali. Aduh, iya juga ya. Biar film ya. Iya. Ketemu setahun sekali doang. Boleh, Setahun boleh. kemarin Nanti bulan undang Ramadan. lagi. Nah, bener ya. Udah lagi tahun depan ya. Tahun depan ya. Enggak dong. Kita nanti yang manggil konten. Iya, kita belum. Aku nggak ada konten, Kak. Di rumah aja. Yaudah, kita Aku nggak silaturahmi punya kita. konten. Dan ntar kita silaturahmi ke rumah. Ya udah Iya. kita makan 3 hari ya. sekali aja ya. Boleh dong. Mau minta makan, Bang Nia. Tuh, boleh loh minta makan. Boleh. Minta makan, minta korma. Di sana tuh. Ada korma? Ada. Nah, Apa aja ada di rumah? Apa aja ada? Ada. dia Boleh, ada. dia Palu gak ada, palu gak ada. Oke, manjoy. Itu Oke, aja. makasih semuanya udah nonton. Kesimpulannya. Kesimpulannya. Bulan apa? Jangan panik gitu mukanya. Apaan kesimpulannya? Kesimpulannya adalah jangan lupa berdoa. Tuh. Karena doa itu adalah intisari. Iya, benar. Nah, Iya, kalau benar. Bapak Azum harus gong. Gong. Intinya apa nih? Pressure. Aduh, udah dong. Gak ada gue. Iya ada gue. Mas lanjutan game ya? Nggak ada. Enggak ada gue. Oke deh, selalu bergaris kalau gitu. Siapa dong? Siapa? Oh iya. Jangan aku. Kesimpulan dari semua kesarian tadi deh. Apa Kesarian tadi. kesimpulan dari kekuatan kelas prinsip apa? Intisari dari jangan intisari lagi ya, jangan intisari lagi ya. Tolong. Aduh, udah nggak bisa serius sih, udah ketawa. Intinya adalah apa ya? Iya. Intinya berdoalah kalian. Asik nonton. Asik untuk Karena doa adalah intisari. Enggak, berdoa kalian bukan hanya ketika kalian dalam keadaan terpuruk, tapi ketika kalian diberikan sehat walafiat Ya. untuk selalu bersyukur. Betul sekali, itu bagus sekali. Amin. Luar biasa. Jangan pernah berhenti berdoa ya. Kalau kata Azau, di saat senang maupun sulit, karena mau kita senang juga kita harus berdoa, sulit juga berdoa karena doa itu adalah intisari. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat menikmati santap sahur Assalamualaikum. kalian dan bye bye. Assalamualaikum. Ini gak sih Joy, marah aja. sahur. Wah, gitu baru. Dadah.